Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membawakan materi tugas week 11. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanti Nur Aminah dengan NIM 2021114113 dari Prodi Sastra Inggris. Materi yang akan dibawakan yaitu contoh-contoh proses sains dalam kehidupan sehari-hari. Proses sains ini ada 3, yaitu proses fisika, kimia, dan biologi. Contoh yang pertama yaitu katrol pada sumur. Katrol yang terdapat pada sumur menggunakan katrol tetap, yaitu katrol yang porosnya ditempatkan pada tempat yang tetap. Cara kerja katrol tetap ini yaitu kita tinggal menarik dan menurunkan tali pada katrol untuk mengangkat barang. Katrol tetap ini hanya menggunakan arah gaya kuasa, sehingga keuntungan yang diperoleh saat menggunakan hanya untuk memudahkan mengangkat benda. Jadi untuk mengangkat benda seberat FB, maka kita harus menarik tali dengan gaya FK, gaya kuasa. Di sini FK, gaya kuasa itu sama dengan FB, yaitu gaya berat. Besarnya sama dengan gaya tarik. Sedangkan untuk keuntungan mekanis katrol yaitu Km sama dengan beban dibagi gaya tarik sama dengan 1. Dikarenakan beban dengan gaya tarik sama. Contoh yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring ini termasuk proses fisika. Pesawat sederhana bidang miring yang digunakan dalam contoh merupakan permukaan rata yang menghubungkan dua tempat yang ketinggiannya berbeda. Bidang miring tersebut digunakan untuk memindahkan barang. Dalam hal ini untuk mempermudah pengguna sepeda motor menaikkan motornya ke dalam garasi yang ketinggiannya berbeda dengan tanah. Penerapan bidang miring ini dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat secara vertikal. Cara kerjanya yaitu berat benda atau W diangkat dengan gaya tarik F mengikuti panjang bidang miring S. Beban berat benda W untuk diangkat dengan ketinggian H tersebut diminimalisir oleh bidang miring S, sehingga gaya yang diberikan lebih kecil daripada ketika mengangkat barang secara vertikal mengikuti tinggi H. Keuntungan mekanik bidang miring yaitu Km sama dengan gaya kuasa dikali beban sama dengan tinggi bidang miring dikali panjang bidang miring. Contoh yang ketiga yaitu deterjen untuk mencuci pakaian. Hal ini termasuk proses kimia. Deterjen adalah campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Dibandingkan dengan sabun, deterjen mempunyai keunggulan antara lain mempunyai daya cuci yang lebih baik serta tidak terpengaruh oleh kesadahan air. Deterjen merupakan garam natrium dari asam sulfonat. Cara kerja deterjen ini yaitu karena terdapat unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam deterjen yang memiliki karakteristik dan kegunaan masing-masing yang kemudian bereaksi dengan air untuk kemudian dapat digunakan sebagai pembersih pakaian.
Bahan-bahan kimia tersebut yaitu surfaktan, active ingredients, filler, dan builder. Yang pertama, surfaktan. Surfaktan merupakan komponen penting dari deterjen. Fungsi surfaktan itu untuk meningkatkan kemampuan membasahi air sehingga kotoran berminyak dapat basah, mengendurkan dan mengangkat kotoran dari kain serta menahan kotoran yang keluar. Yang kedua, active ingredients. Bahan aktif ini merupakan bahan dasar deterjen sehingga bahan tersebut harus disertakan dalam proses pembuatan deterjen. Secara kimiawi, bahan ini bisa berupa sodium lauryl sulfonat atau SLS, dan beberapa nama dagang untuk bahan ini termasuk Lutein, Emal, Neopelex. Secara fungsional, bahan aktif tersebut berperan dalam meningkatkan potensinya sendiri, dan bahan aktif tersebut kaya akan busa. Yang ketiga yaitu filler. Filler ini adalah aditif deterjen yang tidak dapat meningkatkan kekuatan cuci, tetapi meningkatkan jumlah. Misalnya natrium sulfat. Bahan ini berfungsi sebagai inti dari seluruh campuran bahan. Yang keempat yaitu builder. Contoh bahan pendukung adalah natrium karbonat atau yang biasa dikenal dengan natrium karbonat dalam bentuk bubuk berwarna putih. Bahan pendukung ini meningkatkan daya pembersihan. Builder dapat meningkatkan efektivitas surfaktan. Ini merupakan proses kimia. Proses korosi pada aluminium ini adalah korosi sumuran. Korosi sumuran membentuk lubang-lubang kecil yang kasat mata pada awalnya. Korosi tersebut berlangsung ketika logam aluminium bereaksi dengan udara lembab. Reaksi korosi atau pengkaratan ini merupakan contoh reaksi oksidasi yang terjadi pada logam seperti aluminium. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi kimia yang dimana suatu unsur senyawa atau ion mengikat oksigen dan melepas elektron. Semua reaksi dapat diringkas menjadi 4Al ditambah 3O2 itu sama dengan 2Al 2O3. Rumus molekul hasilnya adalah Al2O3 aluminium oksida. Contoh yang kelima yaitu gerombolan semut dengan pohon pepaya yang merupakan proses biologi. Gerombolan semut dengan pepaya ini mempunyai hubungan yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak namun tidak merugikan satu sama lain. Dalam contoh, gerombolan semut dan pohon pepaya, semut yang mendapat keuntungan mencari makan dari sari getah buah pepaya tidak merugikan pertumbuhan pohon pepaya dikarenakan gerombolan semut tersebut jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka mengambil sari getah dari buah pepaya dan mengingat ukuran badan semut-semut yang kecil-kecil. Semut juga tidak menguntungkan pohon pepaya karena semut tidak berperan dalam membantu pertumbuhan atau penyerbukan pertumbuhan buah pepaya. Perilaku gerombolan semut. Perilaku semut dalam contoh yaitu mereka hidupnya menggerombol. Hal tersebut dikarenakan semut merupakan hewan berkoloni. Sudah naluri mereka untuk hidup secara berkelompok. Semut-semut bekerja sama satu sama lain untuk mengumpulkan sari makanan dari pohon pepaya untuk kemudian dibawa ke sarang mereka.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.